Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita kali ini berjudul His Story, yang ditulis oleh Pendeta Budiman yang didasarkan pada Mazmur 105 ayat 1-42. Mari kita sekarang akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah, cinta kasih-Mu sungguh besar untuk kami. Dan kiranya dalam pembelajaran ini, renungan hari ini, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar dari refleksi kita pada hari ini adalah dari Mazmur 105 ayat 1-42 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar,
membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka, dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Akan Abraham hambanya, dituntunnya, mereka keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Mari, teman-teman, kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya, Deborah Krisantia, dari GKI Veteran Tasikmalaya. Teman-teman yang terkasih, Mazmur 105 ini memuat kisah sejarah yang menggambarkan perjalanan dan pembebasan umat Israel keluar dari Mesir. Kisah ini penuh dengan intrik, kekerasan, tapi juga keajaiban yang mencengangkan. Namun dalam setiap hal yang terjadi, Tuhan tetaplah yang menjadi fokus dalam kisah sejarah ini. Dalam konteks ini, sejarah atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya history dapat dibaca sebagai his story atau ceritanya. Terkadang kita cenderung melihat Alkitab sebagai kisah tentang manusia. Namun Mazmur 105 mengingatkan kita bahwa itu semua adalah kisah tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang setia mengingat janji-janjinya kepada umatnya, bahkan saat umat melupakannya. Ketika kita membaca kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah bekerja melalui tanda-tandanya. Meskipun kadang-kadang kita berada dalam kesulitan dan merasa putus asa karenanya, Tuhan mampu melakukan karyanya dalam hidup kita. Tulah-tulah yang terjadi di Mesir adalah pengingat bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 105 mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dan menerimanya dengan penuh syukur. Meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan tetap setia dan kuasanya tidak terbatas. Itulah mengapa kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, kita perlu hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia berkuasa dan berbelas kasih. Ketika kita merenungkan kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ia siap berkarya bagi kita dan juga selalu bersama dengan kita. Ia selalu siap untuk memberikan pertolongannya. Kita dapat berjalan dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Selamat menjalani sejarah bersama dengan Allah. Mari teman-teman, kita merenungkan renungan firman Tuhan ini dengan dua pertanyaan reflektif. Yang pertama, bagaimana Mazmur 105 menggambarkan keadaan bangsa Israel selama mereka tinggal di Mesir? Dan yang kedua, apa yang kamu lihat dari jejak Allah dalam lintasan sejarah? Mari teman-teman, kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa sejarah hidup kami ini banyak sekali rupanya. Ada senang, sedih, ada sulit, ada juga kemudahan. Tapi semuanya itu Tuhan berikan agar kami ditempa menjadi anak-anak yang juga penuh dengan perjuangan dan menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kiranya hari ini kami memiliki daya juang yang besar untuk terus melakukan firman Tuhan secara nyata setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan renungan ini kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkati.